Selamat datang dan selamat mendengarkan. Lisa, Chapter 61, Lidahku Kegigit. Ayolah adik, jangan memasang wajah seperti itu. Kalau Sander saat melihat istrinya cemberut entah karena apa penyebabnya. Jadi sengaja kan? Sengaja? Sengaja apa? Lihat pada gadis-gadis yang melihat Dedi sampai tidak berkedip. Dasar tukang tebar pesona. Kesal JJ saat melihat suaminya jadi pusat perhatian para kaum wanita. Saat ini, mereka berada di salah satu mal yang ada di pusat kota untuk menonton bioskop. Karena JJ menginginkan kencan ala-ala anak muda zaman now. Bebang, apa salahku? Tanya Sander sambil memijat-mijat pelipisnya. Lihat penampilan Dedi yang super tampan dan keren. Aku jadi ingin menutup wajah Dedi dengan kantong kresek. Kesal JJ sambil menatap tajam Sander yang terlihat sangat tampan dengan pakaian kasualnya. Ditambah lagi, suaminya itu pakai kacamata hitam dan membuat kadar ketampanan pria matang itu semakin bertambah. Seperti ini penampilan Dedi yang buat Mami JJ kesal. Gimana? Ganteng banget kan? Sander terkekeh pelan saat tahu alasan istrinya yang sejak tadi marah-marah tidak jelas. Jadi, kau cemburu? Aku berpenampilan seperti ini karena aku ingin mengimbangi dirimu yang masih muda dan sangat cantik. Puji Sander, lalu menarik pinggang JJ kemudian mencium bibir sekilas di muka umum. Dedi, malu dilihat orang. JJ merona, lalu menjauhkan dirinya. Kenapa harus malu? Aku hanya ingin menunjukkan kepada semua orang jika aku adalah milikmu dan kau juga milikku. Ucap Sander santai membuat JJ menatap dirinya sebal. Dasar tukang gombal. Ini JJ lagi sebal sama Dedi. Aku mengatakan yang sejujurnya. Ayo masuk. Katanya mau menonton film romantis. Sander menggandeng tangan JJ dan memasuki bioskop. Dedi, beli tiket dulu. Tidak perlu, karena aku sudah menyewa satu bioskop untukmu. Jadi, kau bisa menonton sepuasmu. Ucap Sander dan membuat JJ semakin kesal. Ini tidak asik namanya. Mana seru nonton bioskop hanya berdua saja. JJ cemberut kesal. Terserah aku, uangku kan banyak. Ucapnya sombong. Hei, aku hanya ingin buatmu nyaman karena kau sudah mengandung anak-anakku. Ucap Sander lembut. Tapi itu pemborosan namanya. Karena aku tidak ingin kau berdekatan dengan pria lain. Lihat mata pemuda-pemuda itu. Mereka melihatmu sampai meneteskan liurnya. Lanjut Sander. Kali ini dengan nada kesal. Mana ada yang seperti itu? Batin JJ. Lalu JJ memperhatikan sekitarnya. Dan benar saja, bukan hanya suaminya yang jadi pusat perhatian, tapi dirinya juga. Oh, manisnya Dedi. Ayo masuk. Sikap JJ langsung berubah manis dan menggandeng lengan Sander dengan berserah. JJ dan Sander duduk bagian tengah kursi bioskop itu. Ternyata benar, hanya ada mereka berdua. Film sudah akan dimulai. JJ duduk sambil bergelayut dengan Sander dengan mesra. Dad, kondisikan tangannya. JJ memukul lengan Sander yang merabat masuk ke dalam bajunya. Diamlah, kau tontonlah drakor membosankan itu, dan aku akan menikmati ini. Sander menaikkan kaos JJ dan juga menaikkan penutup punggungan kembar yang semakin besar itu. Dad, ini di bioskop. Nanti ada yang lihat dan pasti ada CCTV di sini. JJ berusaha menurunkan kaosnya. Tidak akan, karena mereka tidak akan berani masuk ke sini dan semua CCTV di ruangan ini sudah dimatikan. Ucap Sander lalu menaikkan kaos JJ lagi.
Daddy, racau JJ saat suaminya menyusu seperti bayi. Gila, suaminya sungguh melakukan hal ekstrim yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sander melepaskan Choco Chips itu dari mulutnya, lalu membenarkan kembali kaos JJ. JJ membuka matanya lalu menatap suaminya dengan sayu. Kau menginginkannya? JJ menggeleng dengan cepat, mana mungkin ia melakukan hal begituan di tempat seperti itu. Baik, dan nanti saat di rumah, kau bisa mengambil jatahmu. Ucap Sander membuat JJ melotot. Apa kau sudah tidak tahan lagi dan ingin memesan hotel? Ucap Sander lalu mengambil ponselnya yang ada di kantong celananya. Padahal Daddy sendiri yang tidak tahan. Apalagi Sander merasakan pedangnya sudah berdiri tegak di bawah sana, sudah siap untuk diasah. Lalu dengan cepat JJ mengambil ponsel suaminya. JJ memukul tangan Sander dengan keras. Kenapa memukulku? Keluh Sander. Dasar mesum. Kesal JJ dan memasukkan ponsel itu ke dalam tasnya. Ayo, kita keluar saja. Lama-lama di sini, Daddy bisa menerekamku. JJ meraih tangan Sander. Aku tidak tahan jika melihatmu menganggur. Ucap Sander tanpa malu, lalu mengikuti langkah kaki istrinya. Kencannya gagal gara-gara kemesuman suaminya. Walau begitu, JJ sangat tenang, menikmati waktu berdua dengan suaminya. JJ mengajak Sander untuk ke restoran cepat saji yang ada di mall itu. Honey, ini semua makanan yang ada di sini tidak sehat untukmu dan juga anak-anak kita. Ucap Sander. Aku menginginkannya, Dad. Boleh ya? Ini semua keinginan anak-anakmu loh. Ucap JJ manja dan memperlihatkan papi esnya sambil mengedip-ngedipkan matanya berulang kali. Membuat JJ terlihat sangat menggemaskan. Baiklah, tapi jangan terlalu banyak. Ucap Sander tidak menolak jika istrinya sudah seperti itu. Menggemaskan sekali, ingin rasanya aku menerkamnya saatmu juga. Batin Sander mesum. Tapi mana mungkin aku kenyang. Lihat, di perutku ada 4 tuyul. JJ sambil mengusap perutnya. Banyak baunya. Ucap Sander kesal. Pesan sesukamu. Bila perlu, aku akan beli restoran ini untukmu. Ucap Sander dengan nada kesal. Sepertinya itu ide yang bagus. Jadi aku bisa makan ayam goreng itu dan kentang goreng itu sepuasnya. Ucapan JJ membuat Sander terkejut. Hei, tidak jadi kalau begitu. Pasti Daddy tidak takut bangkrut kan? Ucap JJ sambil memberikan menu makanan pada pelayan yang ada di sana. Enak saja, suamimu ini orang kaya dan uangku tidak akan habis jika hanya untuk beli restoran kecil seperti ini. Sombong, ketus JJ. Tak berselang lama, makanan yang dipesan JJ sudah tersaji di atas meja. Dengan cepat, JJ melahap ayam goreng crispy yang ada di depannya. Sayang, pelan-pelan makannya. Sander mengusap bibir JJ yang berlepotan. Aku sangat lapar sekali. Ucap JJ sambil terus memakan ayam itu. Daddy tidak makan. Sander menggeleng. Ia sudah kenyang saat melihat istrinya makan dengan sangat rakus. Tapi Sander bahagia melihat JJ tidak merasakan mual di awal kehamilan istrinya. Ayolah, makan sedikit saja. JJ menyodorkan paha ayam itu di depan bibir Sander. Dok, kau tahu kan, jika aku sangat menjaga pola makanku, agar aku tetap awet muda dan berumur panjang. Ucap Sander, karena ia ingin hidup lebih lama bersama istri dan anak-anaknya. Hati JJ menghangat, bahkan matanya berkaca-kaca. Daddy, aku sangat mencintaimu. Ucap JJ. Aku juga lebih mencintaimu, Hani.
Sander mengusap kepala istrinya, membuat JJ semakin terisak. Kenapa menangis? Sander panik dan berusaha menenangkan JJ, apalagi orang di sekitarnya memperhatikannya karena suara isak tangis JJ terdengar lumayan kencang. Mereka pasti salah paham, batin Sander sambil mengusap bajanya. Dedi, lidahku kegigit. Sakit sekali. Ucap JJ masih terisak sambil menggigit paha ayam yang di tangannya. Hah? JJ, oh JJ, udah bikin panik Dedi. Chapter 62 menjadi selebgram. Sander dan JJ akhirnya pulang ke rumah karena JJ sudah merasa lelah dan mengantuk setelah puas bermain di time zone. Ya, seusai makan JJ berdengek seperti anak kecil untuk pergi ke taman bermain anak-anak itu. Bahkan Sander harus membuang rasa malunya saat menari di dance floor karena JJ memaksanya untuk menari ala-ala boyband Korea. Ini semua kemauan anakmu loh. Jika Dedi tidak mau, buat apa Dedi membuat perutku pusing? Alasan JJ saat itu terkesan menyudutkan Sander. Dan mau tak mau, Sander menuruti keinginan istrinya itu. Aku menikahi gadis kecil yang menggemaskan. Batin Sander tersenyum, lalu mengusap pipi JJ dengan tangan kirinya. JJ sudah terlelap hijau dengan samping Sander. Hidupku lebih berwarna, dan aku merasa muda kembali saat aku menikah denganmu. Batin Sander lagi sambil terus maju kendaraannya membelah jalanan Jakarta di malam hari. Mereka sampai di rumah sudah jam 10 malam. Sander dengan hati-hati membawa tubuh JJ ke markas tempur. Ada ketukan pintu dari luar. Sander segera buka pintu kamarnya saat sudah meletakkan JJ di atas tempat tidur dan menyelimutinya. Bob, ucap Sander saat membuka pintu kamar, ternyata ibunya yang ada di sana. Raya belum pulang. Aku takut jika anak itu diculik atau... Siapa yang menculik anak nakal itu? Setelah Sander lalu menutup pintunya. Apa menantuku sudah tidur? Iya, dia kelelahan. Ucap Sander lalu berjalan menuju lantai bawah diikuti oleh ibunya. Apa kencan kalian lancar? Tanya Oma Airin. Membuat Sander menghela nafasnya. Lancar, sampai-sampai pinggangku bau encok. Gerutu Sander sambil memijit pinggangnya terasa pegal karena harus berdansa seperti opa-opa Korea. Apa kalian mampir ke hotel dan main jukat-jukit? Tanya Oma Airin penasaran. Bob. Sepertinya kau harus minum obat kuat dan juga obat anti encok. Ucap Oma Airin. Kau harus memuaskan istrimu. Jangan kalah dong sama daun muda. Ucap Oma Airin terkekeh. Ya Tuhan, Bob, tidurlah. Aku akan menghubungi Devan dan aku yakin jika Raya bersamanya. Ucap Sander tak menghiraukan ucapan ibunya. Bisa pecah kepalanya jika meladeni ucapan ibunya yang frontal itu. Tidak mau, Mami khawatir dengan cucu cantikku. Gesek-gesek begitu juga cucuku. Ucap Oma Airin lalu mendudukkan dirinya di atas sofa, begitu pula Sander. Aduh, dia pikiran Oma makanya otaknya kurang seons. Ucap Sander. Oma Airin menonyor kepala Sander. Kau berani mengatai ibumu? Kesal Oma Airin sambil berkacak pinggang di depan putranya. Itu kenyataannya. Ucap Sander sambil mengusap keningnya. Dasar anak gak ada akhlak. Mau dikutuk jadi batu kamu. Umpat Oma Airin. Kalau aku dikutuk jadi batu, Mom tidak akan bisa beli baju kulit baja tutu lagi. Atau kulit tas badak. Hayo.
Sander berusaha menahan tawa saat mengatakan hal itu. Oh, iya ya. Oma Airin berpikir dan membenarkan ucapan putranya. Dasar keluarga edan. Tak berselang lama Raya baru pulang dan memasuki rumahnya dengan wajah lelah. Stop, jangan bertanya aku dari mana, ucap Raya sambil mengangkat tangannya saat melihat Dedi dan omanya ingin melontarkan pertanyaan. Hei, cucu kurang ajar. Kami sangat khawatir denganmu, tapi kau malah seperti itu, ucap Oma Airin sambil memukul paha Raya. Sedangkan Sander sudah menatap tajam putrinya. Salahkan putramu, kenapa harus memberikan tugas berlebihan kepada Om Devan? Kesal Raya lalu merebahkan badannya di atas sofa. Bicara yang benar. Sander menendang kaki Raya yang menjuntai ke bawah. Raya mendudukkan dirinya dan menatap kesal pada ayahnya. Demi kesejahteraan si pedang dan di sarung sempit, aku dan Om Devan rela berkorban, ucap Raya didramatisir. Ya, siapa yang mengajarimu berbicara seperti itu? Sander menendang lagi kaki Raya. Tentu saja, Dedi. Siapa lagi? Tanya Raya dengan ketus. Omamu lah, jawab Sander lalu mendapat pukulan keras dari Oma Airin. Enak saja, Oma dijadikan kambing hitam, omel Oma Airin. Aduh, Dedi, badanku sangat pegal karena bantu Om Devan mengerjakan berkas-berkas yang seperti gunung, keluh Raya. Mendengar ucapan Raya, Sander pun mengangguk mengerti. Bukannya kasihan pada putrinya. Sander malah mengacungkan 2 jempol untuk Raya sambil berkata, lanjutkan, ucap Sander lalu pergi meninggalkan Raya dan ibunya, sedangkan dirinya menuju markas tempur. Dedi! Kesal Raya karena penderitaannya segera dimulai. Oma Airin tertawa terbahak dan ikut pergi meninggalkan Raya. Pagi hari di kediaman Clark. Astaga Dagah, maaf, ada siapa? Tanya Sander saat melihat seorang nenek berpakaian nyentrik tengah duduk di sofa ruang tamu sambil memainkan ponsel. Dad, apa nenek itu salah alamat? Tanya JJ Sander menaikkan kedua bahunya. Hola amigo, Bobby, bakik Sander dan JJ. Hai, bagaimana penampilan Mom? Cantik kan? Tanya Oma Airin dengan memakai pakaian serba pink dan juga sepatunya berwarna pink dengan heels 15 cm. Juga kacamata besar berwarna pink yang bertengger di hidungnya. Astaga Mom, ini pakaian apa? Sander sampai dibuat frustasi oleh kelakuan ibunya. Hei, ini fashion, jawab Oma Airin. Mom, ini ucapan JJ disela. Mom sekarang jadi selebgram. Apa kalian tahu bayaran Mom 1 kali posting? Sander dan JJ menggeleng lemah. 50 jetong, mahal kan? Kalian ini norak sekali. Coba cek IG kalian. Mom itu lagi viral dan penampilan Mom ini lagi ngehits di kaum para lansia, ucap Oma Airin sambil mencebikkan bibirnya kesal. Mom, kesal Sander. Tenang Dad, tenang. JJ mengelus punggung suaminya. Sander mendesak kasar. Kepalaku pusing sayang, ucap Sander. Kalian ini lebay dan kudet kurang update, ucap Oma Airin. Raya turun dari tangga langsung melongo saat melihat penampilan seorang nenek yang nyentrik. Ya Tuhan, siapa sih nenek cantik ini? Tanya Raya yang baru bergabung. Airin, Clark, jawab Sander malas. OMG, Oma, nenek yang lagi viral itu. Raya bersorak heboh, Oma Airin mengangguk bangga. Aku
Aku sangat ngefans dan ternyata nenek itu adalah om aku sendiri. Ayo kita selfie dan aku akan share ke grup WA aku agar teman-temanku pada tahu jika nenek viral itu adalah om aku. Raya mengambil ponselnya dan berselfie dengan Oma Airin. Sander dan JJ yang melihat itu pun menepuk jidatnya bersamaan. Lihat kan, aku terkenal dan pamorku mengalahkan Mas Aldebaran. Haha. Ucap Oma Airin terbahak. Sayang, berdoalah jika anak-anak kita tidak seperti Oma dan kakaknya. Sander mengelus perut istrinya. Ya, anak kurang ajar. Maki Oma Airin. Ya Tuhan, kenapa aku bisa berada di tengah keluarga yang absurd ini? Gumam JJ sambil mengelus perutnya. Jangan salahin otor ya J. 63 memberikan vitamin. Awas, Oma nanti nyungsep. Raya memperingati Oma Airin saat berjalan lenggok-lenggok seperti model, ditambah lagi heels yang Oma kenakan sangatlah tinggi. Heh, aku ini profesional, jadi kau tidak perlu khawatir seperti itu. Oma Airin berkata dengan sombong. Cih, kalau sudah jatuh, baru saja tahu rasa. Kesal Sander. Pagi hari sudah disuguhkan dengan penampilan Oma yang nyentrik, ditambah lagi tingkah Oma layaknya seperti model papan atas. Hei, mau mendengarkannya anak nakal? Seru Oma Airin, sedangkan Sander menatap jengah ibunya. Oh ya, Cek, Sander bilang jika pinggangnya terasa encok ya. Nih, Bom kasih obat kuat dan obat encok. Biar Sander semakin hot dan menggelora. Oma Airin kembali duduk di sofa dan mengambil 2 botol yang berisi kapsul dari dalam tasnya. Bob, perkik Sander sambil memijat kepalanya. Aku ini kuat dan tenagaku seperti kuda. Jadi tidak memerlukan obat sialan itu. Kesal Sander. Heleh, tapi kenapa kau bisa encok? Hah? Tanya Oma Airin. Itu karena... Sander ragu mengatakan alasan kenapa dirinya bisa encok. Tidak ragu, tapi tepatnya malu. Jadi benar jika pinggangnya dia encok? Tanya Cece khawatir. Maafkan aku ya, Dad. Cece berasa bersalah. Si, istrimu strong woman dan kau kalah telak Sander. Hah? Oma Airin mengejek putranya. Jadi terima obat ini. Oma Airin membuka lebar tangan Sander dan meletakkan 2 botol obat itu di tangan Sander. Bob, sudah berapa kali aku bilang jika aku ini kuat. Bawa bukti. Akan aku buktikan di sini. Ucap Sander sambil meletakkan obat itu di atas meja. Ya, kalian mau menodai mata suciku? Pekik Raya saat mendengar ucapan ayahnya. Cih, mata suci. Ejek Oma Airin dan Raya hanya mencibikkan bibirnya kesal. Mom, Dedi kuat kok. Tidak pakai obat itu, aja pedangnya bisa tahan sampai 2 jam lebih. Ucap JJ frontal dan membuat Sander melotot lebar dan menatap istrinya tajam. Apa sih? Memang benar kan Dedi kuat sampai pedas rasanya di sini? Karena Dedi melakukannya sampai 3 kali dalam semalam. JJ menunjuk area intinya. Oma Airin dan Raya langsung tertawa terbahak. Pantas saja kalian bisa mencetak 4 tuyul sekaligus itu karena fla puding Sander disemburkan berulang kali di WA Pemu. Ucap Oma Airin membuat JJ tersipu malu. Sudah jelas kan jika aku kuat dan tak terkalahkan. Sander berkata dengan sombong. Astaga, kalian ini berbicara hal yang merasakan kepada anak perawan. Keluh Raya. Hei, anggap saja edukasi untukmu. Kan sebentar lagi kau akan menikah.
ucap Oma Airin. Bob, jangan beracuni otak putriku. Terus Sander. Terserah Mommy lah, dia kan cucuku. Ketus Oma Airin. Dan aku dedinya. Sander tak mau kalah. Udah deh, stop. Jangan pada berdebat. Raya menghentikan perdebatan ibu dan anak itu. Oma, ayo kita ke kamar. Aku ingin tahu tata cara memuaskan suami. Raya menarik tangan omanya. Tata cara memuaskan suami itu mudah kok, Rah. Jawab Jj, membuat Raya dan Oma menoleh. Sedangkan Sander sudah mengusap wajahnya kasar. Bagaimana? Tanya Raya penasaran. Kau tinggal terlentang dan buka kakimu dengan lebar. Ucap Jj membuat Oma tertawa terbahak. Astaga! Pekik Raya terkejut dengan ucapan ibu sambungnya dan otak menjadi traveling liar. Ternyata kau sekarang sudah ketularan Mommy ya? Ucap Oma Airin terbahak. Istriku sekarang menjadi tidak waras. Batin Sander kesal. Sayang. Sander lalu menarik tangan JJ dan menuju markas tempur. Di markas tempur. Kenapa menatapku seperti itu? Tanya JJ. Ia gugup dengan tatapan tajam suaminya, apalagi melihat penampilan suaminya membuatnya panas dingin dan ingin segera diah-ahin sama diri Sander. Sander melepaskan kaosnya dan terlihat roti sobek yang membuat Mami JJ berkeringat dingin. Lalu Sander duduk di kursi yang ada di kamarnya dan menyandarkan punggungnya di dinding. Kedua tangannya dimasukkan di kantong celananya dan tatapan tajam itu mengintimidasi istrinya. Dad, JJ memberanikan diri mendekati suaminya dan mengelus roti sobek yang sangat menggoda itu. Sekarang, kau mesum sekali ya? Tanya Sander. Kelamaan bergaul sama Mom, otakku jadi ikutan mesum. JJ tertawa lalu duduk di pangkuan Sander. Jangan menyalahkan Mommy. Sander menunjuk kening JJ dan JJ mengangguk. Dad, pedangmu sudah ingin diasah ya? JJ menggoyangkan pinggulnya. Kau menggoda aku. Sander lalu meraup bibir Pink itu dengan rakus dan melumatnya kasar. Dan JJ membalasnya dengan lebih ganas. Sejak ia hamil, gairahnya meningkat. Sander melenguh saat tangan JJ masuk ke dalam celananya dan memegang si pedang panjang yang siap untuk diasah. Aku akan memuaskanmu, Dad. JJ menarik celana Sander dan tersemburlah pedang panjang yang sudah melambai-lambai memanggil si sarung sempit. JJ menaikkan dressnya, lalu menurunkan underwearnya sendiri. Kemudian ia duduk mengangkang di atas pedang panjang dengan perlahan. JJ mengarahkan pedang itu menuju sarung sempit. Keduanya mengeluarkan suara laknat saat pedang itu sudah masuk sempurna di dalam sarung sempit. Jangan terlalu dalam, Dad. Kasihan anak-anak, ucap JJ di sela aktivitas goyang cendol. Tidak enak kalau tidak dalam. Sander menekan pinggul JJ agar semua miliknya dilap oleh kenikmatan istrinya. Kau membuatku frustasi, sayang. Sander meraup bibir JJ, tangan kanannya menahan pinggang JJ dan tangan kirinya meremas supaya gantung bergantian. Membuat JJ terus mengeluarkan suara laknat yang membuat diri Sander semakin kejang-kejang. Daddy, pekik JJ saat Sander menggigit choco chips miliknya. Rasanya geli, enak dan sakit bercampur jadi satu. Kau nikmat sekali, sayang. Kacau Sander lalu mengangkat tubuh JJ dan mendudukkan JJ di atas meja rias tanpa melepas penyatuannya. Sander menghujam JJ dengan posisi berdiri, sedangkan JJ ia dudukkan di meja rias dan mengangkat salah satu kakinya di lengannya.
sedangkan kaki satunya menjuntai ke bawah. Dedi, pelan! JJ terus mengeluarkan suara laknatnya seiring pedang Sander mengasah di dalam sana. Sander memelankan gerakannya. Ia sangat menikmati jepitan si sarung sempit itu. Gerakan Sander yang pelan membuat JJ semakin mengerang karena rasanya begitu sangat nikmat. JJ menggigit pundak Sander saat pelepasan pertamanya itu akan tiba. Bersama sayang, bersama. Sander mempercepat gerakannya, maju mundur, naik turun hingga flap pudingnya muncrat ke dalam rahim istrinya. Keduanya mengerang saat sudah sampai puncak kenikmatan. Terima kasih sayang, terima kasih. Sander mengacup bibirnya sekilas. Dad, pasti anak-anak kita protes di dalam sana. Nafas Cece masih terengah sambil bersandar di kaca meja rias. Mereka pasti senang karena dijenguk oleh dedinya. Apalagi dedinya selalu memberikan vitamin. Ucap Sander terkekeh lalu mencabut pedangnya yang sudah mengkerut. Dedi, panas-panas, asa terus Dad sampai kinclong. Maafin emak otor ya. Ayo tambahin vote dan hadiahnya juga kasih like biar emak tambah semangat ketiknya. 4. Yang aku butuhkan hanya kamu. Yang kemarin tanya, Tot, part Raya sama Devan mana? Nih, emak kasih. Tapi awas aja ya, kalau kalian gak ngasih vote sama hadiah. Sudah 1 minggu Raya membantu Devan untuk mengurus perusahaan dedinya. Selama itu juga, Sander berada di rumah dan memanjakan istrinya yang tengah mengandung 4 tuyul. Hari ini Raya terlambat bangun karena ia ingin bersantai di hari weekend. Morning menjelang siang, Dad. Mom, hola Oma. Sapa Raya sambil menciumi satu persatu pipi mereka. Siang sayang. Jawab Sander dan JJ bersamaan, sedangkan Oma sibuk berselfie ria dengan pakaian nyetriknya. Oma, udah, jangan selfie terus. Kamera HP Oma nanti pecah. Seru Raya sambil duduk di samping Sander. Enak saja, kamera HP Oma ini sudah dilapisi diamond, jadi anti pecah dan retak, walau diterjang badai dan banjir bandang sekalipun. Ucap Oma Airin tanpa mengalihkan pandangannya. Wih, bagaimana? Keren kan? Oma Airin memperlihatkan fotonya pada JJ. Astaga, Obah. Pekik Sander lalu menutup kedua mata JJ dengan telapak tangannya. Ih, kalian ini tidak tahu gaul ya? Lihat ini, keren tahu. Oma Airin mencibikkan bibirnya kesal. Haha, sepertinya Mami harus mandi kembang 7 rupa agar keempat adikku tidak terkontaminasi kegeseran Oma. Raya terbahak. Oma Airin menimpuk Raya dengan sepatunya. Untung sepatunya itu terbuat dari spons, jadi Raya tidak merasa kesakitan. Cucu kurang ajar. Maki Oma Airin bukannya takut. Raya malah semakin terbahak. Oma Airin lalu berdiri dari duduknya dan berselfie lagi sambil menampilkan senyuman manisnya. Haha, Dedi, coba lihat, Oma seperti... Raya tidak dapat melanjutkan ucapannya. Seperti ini penampilan Oma Airin, bagaimana? Cantik kan? Sander dan JJ hanya menahan tawa. Sayang, sepertinya benar yang dikatakan Raya, jika kau harus mandi kembang 7 rupa. Sander yang biasanya bermuka datar saja sampai tertawa terbahak. Dedi, JJ menimpuk suaminya dengan bantal sofa, lalu dengan cepat Sander menangkap bantal itu untuk digunakan menutupi wajahnya. Terdengar jelas jika Sander masih tertawa terbahak di balik bantal itu. Wah, kalian memang benar-benar ya. Oma Airin berkacak pinggang. Sedangkan para pelayan yang ada di sana saja sampai tertawa terkencing karena melihat kelakuan Oma. Oma
sebenarnya tidak marah, tapi hanya sedikit kesal saja. Tapi tidak apa. Membuat orang tertawa kan? Suatu kebaikan juga kan? Raya sudah berlari keluar rumah dan masuki mobilnya, meninggalkan keluarganya yang gesrek itu. Tujuannya kini adalah apartemen Om Devan karena ia ingin memberikan kejutan untuk calon suaminya itu. Raya menghentikan mobilnya di toko kue dan tak berselang lama. Setelah membawa sesuatu di tangannya, Raya memasuki mobilnya dan melajukan mobilnya kembali. Raya membuka pintu apartemen Devan dengan pelan dan hati-hati agar tidak menimbulkan suara, lalu meletakkan sesuatu di tangannya, itu di atas meja dapur. Pasti masih tidur. Raya mengedarkan pandangannya di setiap sudut apartemen itu. Wow, Raya terkejut saat membuka pintu kamar Devan. Sayang, panggil Devan yang baru keluar kamar mandi hanya menggunakan boxer warna hitam untuk menutupi golok saktinya. Raya menelan ludahnya kasar saat melihat penampilan Devan begitu hot dan membuat bulu kuduknya meremak. Raya tertawa canggung. Aduh, itu roti sobek atau roti tawar. Rasanya pengen gigit dan kunyah. Batin Raya panas dingin. Devan menatap Raya dengan tatapan tajamnya. Cepat pakai bajumu, Om. Lihatlah, dirimu membuatku pengen pegang si golok itu. Ucap Raya sambil menunjuk golok Devan yang sedang bobok ganteng di balik boxernya. Refleks, Devan menutup goloknya dengan kedua tangannya. Raya, pekik Devan. Siap, selalu saja begini. Umpat Devan dalam hati. 36 hari lagi, sabar. Lo golok sabar ya. Sebentar lagi kau akan bertemu dengan sarung sempitmu. Batin Devan lagi mengusap goloknya yang sudah mulai on. Lalu Devan mengambil pakaian yang ada di dalam lemarinya. Raya tertawa terbahak saat keluar dari kamar Devan. Ia puas saat melihat ekspresi panik calon suaminya itu. Devan keluar kamarnya dengan perasaan yang kesal di hatinya. Sayang, panggil Raya saat melihat Devan keluar dari kamar. Devan menatap malas Raya. Kesini, aku punya sesuatu untukmu. Balas, kau pasti ingin menggoda aku kan? Devan menatap tajam Raya. Ih, berburuk sangka itu tidak baik. Raya mengerucutkan bibirnya sebal. Devan jadi tidak tega melihatnya. Dan dengan terpaksa, ia pun menghampiri Raya. Ayo ikut. Raya menggandeng tangan Devan dengan mesra dan menuntun pria itu menuju balkon. Tada! Kejutan? Raya bertepuk tangan lalu mencium pipi Devan. Sayang, ini... Devan tidak percaya jika calon istrinya yang gesek itu bisa bersikap romantis dan memberikan kejutan tak terduga. Di atas meja yang terletak di balkon ada kue kecil berbentuk tuxedo dan di atasnya ada mahkota kecil berwarna emas dan di bawah kue itu ada tulisan Happy Birthday Honey. Ada juga satu mug gelas berwarna putih dengan custom foto dirinya dan juga Raya. Dan juga sebuah kotak hitam berbentuk love. Di atas kotak itu terdapat hiasan bunga mawar berwarna pink, merah, dan putih. Kamu tidak sakit kan? Atau kerasukan setan gitu cinta? Devan masih tidak percaya dan meletakkan punggung tangannya di kening Raya. Ih, menyebalkan. Raya menghempaskan tangan Devan dengan kasar, lalu ia segera meninggalkan Devan. Hei, mau ke mana? Juga Devan. Raya diam tidak menjawab pertanyaan Devan. Devan pun mengerti jika gadis itu merajuk. Terima kasih. Devan memeluk Raya dari belakang, kemudian mengecup pipi Raya dan membuat Raya tersenyum malu-malu embek. Raya mengerucutkan bibirnya lucu. Di sini tidak dicium, nanti cemburu. Raya menunjuk bibirnya sendiri. Baiklah. Kemudian Devan mengecup bibir Raya sekilas
Puas, Nyonya? Tanya Devan terkekeh. Belum, tapi nanti dilanjut laginya. Devan menggelengkan kepalanya saat melihat tingkah gadis itu. Ayo, tiup lilin dulu. Raya menarik tangan Devan dan mendudukkan Deva di kursi. Dan Raya duduk berseberangan dengan Devan. Sayang, terima kasih karena sudah hadir dalam hidupku. Aku berharap hubungan kita ini bersatu hingga maut memisahkan. Ucap Devan sebelum menutup lilin itu. Raya terharu dengan ucapan Devan. Devan meniup lilin itu, kemudian ia beranjak dari duduknya dan menggendong Raya menuju kamarnya. Om, hadiahnya. Pakik Raya. Ia sangat terkejut dengan aksi Devan. Devan mengempaskan tubuh Raya di atas ranjang. Aku tidak membutuhkan hadiah itu. Yang aku butuhkan hanya kamu dan ini. Devan menunjuk bibir Raya yang sangat menggoda itu. Kemudian ia melabuhkan ciuman lembut di bibir seksi itu. Raya terbuai dan membalas setiap pelumatan dan setapan yang Devan berikan. Om, jangan. Raya menahan tangan Devan yang akan buka sesuatu di bawah sana. Aku menginginkannya. Bersambung. Lanjutnya besok. Daber Marina Mona Lisa. Chapter 65. Lubang semut atau lubang belut. Om, jangan. Raya menahan tangan Devan yang akan buka sesuatu di bawah sana. Aku menginginkannya. Ucap Devan lalu ingin buka underwear Raya. Om. Lagi-lagi Raya menendangnya. Kau kejam sekali. Pakik Devan sambil mengusap perut yang terasa sangat sakit. Lagian, mesum. Raya memukul dada Devan dengan bantal berulang kali. Bersabar, sebentar lagi. Kesal Raya. Oh, astaga. Hampir saja aku melukaimu. Kalau Devan lalu memeluk Raya. Maaf ya, Devan mengecup kening Raya. Cie, para Raiders kecewa. Iya, tapi jangan lagi, kata Raya. Tapi nyicil sedikit memang gak boleh ya? Tanya Devan buat Raya melotot. Boleh. Raya mengangguk. Benarkah? Ayo kita lakukan. Ucap Devan tidak sabaran. Ya, lakukanlah. Tapi setelah ini, golokmu itu akan ditebas oleh Dedi hingga ke telurnya. Kesal Raya. Astaga. Devan dengan cepat memegang goloknya yang sudah mulai loyo. Makanya, jangan macam-macam. Aku ini anak perawan, jadi kau harus bersabar. Oke? Raya mengerlingkan matanya nakal. Raya, jangan menggodaku terus. Umpat Devan. Raya malah tertawa terbahak. Sudah, jangan ngambek. Nanti kalau kita udah nikah, Om bebas mau main jungkit atau mau ngerasa golok Om sampai kincong juga tidak masalah. Ucap Raya sambil menoel hidung Devan yang terlihat kembang kempis. Hidung beneran loh ya. Bahasamu frontal sekali sih. Ketus Devan lalu memakai boxernya kembali. Ya Tuhan, kenapa jadi imut-imut begitu sih? Ucap Raya saat melihat golok Devan melambai-lambai imut. Tapi jika sedang bangun seperti talas Bogor, besar dan panjang. Devan menonjol kepala Raya. Besum, ucap Devan. Begitulah keduanya. Sudah sama-sama melihat satu sama lain, tapi mereka tidak melewati batas. Hanya sebatas pegang dan menoel-noel manja. Ayo, aku akan mengantarkanmu pulang. Pusing kepalaku jika kau berada di sini. Ucap Devan sambil mengambil kunci mobil dan dompetnya. Hadiahnya itu bagaimana? Tanya Raya cemberut. Oh, iya ya. Devan berjalan menuju balkon dan mengambil hadiah dari Raya. Wah, ini syal untukku. Tanya Devan kepada Raya. Devan mencoba syal berwarna hitam itu. Iya, tentu saja untuk Om mesumku, ucap Raya, kemudian memeluk tubuh kekar Devan dari samping. Aku jadi curiga.
jika kau bersikap pada seperti ini. Ucap Devan sambil mengelus tangan Raya. Om memang paling mengerti aku. Ucap Raya. Apa yang kau inginkan? Devan menyatukan keningnya dengan kening Raya. Korea, aku ingin ke sana. Bolehkah? Dan jika nanti kita bulan madu, ke sana ya. Mohon Raya dengan manja. Aku akan pikirkannya, jawab Devan cuek. Terima kasih, Syalya sayang. I love you. Devan mencium bibir Raya sekilas, lalu segera meninggalkan Raya. Om Devan! Teriak Raya sambil menghentak-hentakan kakinya kesal. Bibirnya minta dikis ya? Tanya Devan saat mereka berdua di dalam mobil Raya. Raya hanya diam sambil menghilangkan tangannya di dadanya dan bibirnya sedikit manyun ke depan. Sayang, panggil Devan saat Raya sama sekali tidak meresponnya. Dasar, ada kecil, batin Devan. Aku akan memikirkannya. Oke, ucap Devan sambil fokus menyetir karena ia sedang perjalanan mengantar Raya pulang. Jawab Raya hanya dengan dahaman. Ayolah, jangan diam saja. Aku lebih suka Raya yang berisik dan cerewet. Ucap Devan menghela nafasnya. Aku malas bicara sama Om. Oke. Sekarang, apa keinginanmu selain Korea? Tidak ada, dasar pembual. Maki Raya. Hei, siapa yang membual? Aku. Pernah aku tidak berikan apa yang kamu inginkan? Tanya Devan kesal. Pernah? Kapan? Hari ini, detik ini. Aku kesal sekali sama Om. Om kan sudah berjanji akan mengizinkan aku ke Korea asal sama Om. Tapi buktinya, sungut Raya. Devan buang nafasnya kasar. Jadi, karena itu kau marah? Raya mengangguk. Dengarkan aku. Semua hal harus dipertimbangkan lebih dulu. Apalagi, kau tahu kan, posisiku di Holotron Group. Tidak semudah itu mengambil cuti mendadak. Apalagi pernikahan kita tinggal 1 bulan lebih 6 hari. Kalau Devan, ia tidak menyangka jika Raya mengingat janjinya itu. Kau itu menantu dari Sander Clark. Dan jika kau berbicara dengan Daddy, pasti Daddy akan memberikanmu cuti lebih lama. Sungut Raya tidak mau kalah. Kau tahu kan, jika aku sudah lama ingin liburan ke sana. Lanjutnya dengan nada kesal. Mengertilah sayang, jika hanya untuk Korea, itu bisa kapan saja, oke? Tegas Devan membuat Raya semakin manyun. Raya menundukkan wajahnya karena jika Devan sudah berkata tegas, ia tidak berani membantah lagi. Padahal Korea itu sangat romantis jika untuk berbulan madu. Batin Raya, ada rasa kesal dan juga kecewa. Tak berselang lama, mereka sampai di kediaman keluarga Clark. Sayang, maafkan aku, ucap Devan sebelum mereka turun dari mobil. Raya mengangguk lalu tersenyum. Tidak apa-apa, karena aku terlalu egois terhadap Om. Ucap Raya kemudian memeluk Devan dengan erat. Keduanya turun dari mobil dan memasuki rumah bersama. Wah, Oma sudah jadi manusia normal lagi. Celetuk Raya saat melihat Oma Airin duduk sambil menonton TV di ruang tengah. Memangnya, kau pikir Oma ini manusia super? Ketus Oma Airin. Lebih tepatnya manusia aneh. Devan, sepertinya kau harus menjadi pengantin pengganti. Lihat, calon istrimu gesek sekali. Apa kau kuat menghadapi sikap barbarnya itu? Balas Oma membuat Raya kebakaran jenggot. Devan hanya menggelengkan kepalanya sambil duduk di sebelah Oma Airin. Oma, persiapkan pernikahanku sudah berapa persen? Bisik Devan buat Oma Airin memicingkan matanya. Kenapa? Apa kau sudah tidak tahan untuk membawa lubang semut? Hah, lubang semut? Bio Devan. Iya, gawangnya Raya kan masih sempit.
dan seperti lubang semut. Jawab Oma Airin sambil tertawa terbahak. Oma, Pekik Raya dan menatap Oma kesal. Apa? Kenapa? Jangan bilang kalau lubangmu sudah menjadi lubang belut, ucap Oma Airin. Astaga, Devan sampai menepuk jidatnya karena terkejut dengan ucapan Oma. tentu saja tidak. Tegas Raya membuat Oma tertawa terpingkal. Kemana bos? Dan nyonya bos Oma? Devan mengalihkan pembicaraan. Lagi nyari orang Arab yang berjambak, ucap Oma Airin sambil memakan cemilan yang ada di dalam toples. Buat apa? Tanya Raya. Mamimu mengidam ingin mengelus jambangnya orang Arab. Astaga, ada-ada saja keinginan ibu hamil itu, ucap Oma Airin menggelengkan kepalanya. Devan dan Raya tertawa terbahak bersama. Gara-gara jambang, pasti sekarang Dedi sedang menahan emosinya, ucap Raya. Ia tidak dapat membayangkan ekspresi ayahnya ketika Mami Jaja mengusap wajah pria lain. Yang lebih parahnya lagi, Jaja minta Sander juga mengusap jambang orang Arab dia ketemu. Hah? Lalu ketiganya tertawa bersama, membayangkan betapa sialnya seorang Sander Clark jika melakukan hal itu. Aduh, Emak Otur sakit perut gara-gara omong